di gedung DPR MPR dengan tuntutan diantaranya adalah masalah bukan halaman itu, halaman pendahuluan. Di antaranya masalah pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi anggota DPR, tunjangan gaji DPR ya. Kemudian bahkan ada yang menolak mengenai RKUHP dan lain-lain. Yang intinya berlanjut sampai kemudian aksi tanggal 28 Agustus dan kemudian terjadi peristiwa insiden yang mengakibatkan situasi makin memanas, yaitu seorang driver ojek online yang terlindas ya oleh rantis barakuda dari kepolisian, dan itu kemudian memicu aksi yang lebih panas di berbagai daerah. Nah, kami mencatat bahwa tolong halaman berikutnya mengenai gambar ini nggak ada halamannya nih. Lanjut. Ya, kami mencatat di sini ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh. Yang kuning itu berlangsung relatif kondusif, yaitu di Sumatera Utara, untuk Sumatera, kemudian di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir atau ada kerusuhan yang baik dalam bentuk pengerusakan, pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif. Kalau kita lihat data, lanjut. Tolong kalau membuat slide lain kali dengan halaman. Ya, DKI Jakarta, oke, ini kita lihat datanya, ya, kerusakannya. Kota Makassar, kemudian Kota Surakarta, Kota Surabaya, ini gedung pemerintah, kemudian Kota Kediri, baik DPRD-nya maupun kantor pemerintah kabupaten, kemudian di Mataram NTB, kantor DPRD, di Kota Bandung juga ada yang dirusak, Semarang, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, Tegal, Cilacap, Kediri, lanjut Kebumen, kemudian Kabupaten Jepara, Kota Malang, Kota Cirebon, Banyumas, Kota Banjar, kemudian di Jambi Kota, gedungnya ada kerusakan, kemudian Kota Tasikmalaya, kemudian di Kota Palembang ada kerusakan di kantor DPRD dan kantor Ditlantas Polda, Kota Palupo yang terakhir kemarin yang dirusak. Itulah beberapa ya, kerusakan akibat aksi-aksi kekerasan yang ada. Demo awal yang kemudian berlanjut kekerasan. Kemudian dalam menangani masalah ini, maka Bapak Presiden sudah melakukan langkah-langkah di tingkat nasional, ya, dengan melakukan rapat internal kabinet dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan para tokoh-tokoh keagamaan, ormas keagamaan, dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh-tokoh kepala tinggi, pimpinan tinggi lembaga negara, dan juga ketua partai politik, dan kemudian dilakukan juga arahan dalam sidang paripurna. Di antaranya arahan-arahan beliau adalah untuk melakukan deteksi
yang lebih tajam tentang peta gerakan, kemudian juga melakukan koordinasi antara pusat dan daerah, dan di antaranya juga melakukan beda antara demonstrasi dalam rangka menyampaikan pendapat dengan aksi kekerasan yang di luar koridor undang-undang, seperti penjarahan, pengerusakan, dan lain-lain. Kemudian, rekan-rekan sekalian, kami juga sudah menyampaikan pada waktu hari Sabtu yang lalu dengan seluruh kepala daerah, agar kepala daerah melaksanakan rapat Forkompinda. Kekompakan Forkompinda sangat penting, baik kepala daerah dengan pimpinan DPRD, kemudian kepala jajaran kepolisiannya, entah Kapolda, Kapolres, kemudian juga dengan Komandan Satuan TNI yang ada, Pangdam, Dandim, Lantamal, Lanut, lain-lain, kemudian juga dengan Kejaksaan, para Kajari, Kajati, serta Binda dan jajarannya, karena itu semua memiliki kekuatan. Keempat, saya ulangi, ke unsur-unsur Forkompinda yang paling utama, tanpa menafikan yang lain juga silahkan untuk dirangkul yang memiliki jaringan-jaringan. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan untuk menyambangi atau duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh, ormas, tokoh agama, tokoh pemuda, kampus, tergantung peta daerah masing-masing. Kemudian saya juga menghimbau untuk melaksanakan doa kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah. Ini untuk menyejukkan, mendinginkan suasana. Kemudian menggencarkan program-program yang pro rakyat seperti gerakan pasar murah yang sekarang lagi aktif. Kemarin hari Minggu pagi kami bersama dengan Mentan, Kabulok, Kepala Badan Pangan melakukan gerakan pasar murah di seluruh kecamatan. Itu yang dikeluarkan dari Bulog lebih kurang 43.000 ton. 43.000 ton di semua kecamatan, dan itu menjangkau 34 juta orang. Nah, ini penting untuk meskipun sebenarnya kegiatan biasa, kegiatan rutin yang sudah 2 bulan kita laksanakan, tapi ini acaranya lebih besar kita buat kemarin, ya, dalam rangka stabilisasi harga, baik harga beras maupun harga komoditas pangan lainnya. Dan ini kami kira kita lihat nanti dalam sesi berikutnya nanti dampaknya sangat bagus untuk inflasi. Karena dari 2,37 ke 2,31, deflasi penyumbang utamanya adalah pangan yang menurunkan angka ini. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan ini hendaknya dilakukan juga oleh, mohon maaf, rekan-rekan kepala daerah dengan segala kemampuannya. Ada mungkin program bansos, gerakan pasar murah, memanfaatkan SPHP Bulog, karena minimal kita harus mengeluarkan 7.000 ton per hari. Bulog memerlukan dukungan juga, saluran-saluran. Kami sudah menyampaikan saluran yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah, baik melalui pasar, BUMD, maupun gerakan-gerakan lewat kecamatan-kecamatan, kabupaten misalnya. Kemudian kami juga sudah menyampaikan bahwa belum ini. Berikutnya lah menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi dengan musik-musik seperti pesta. Ya, di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu, itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain, kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat,
dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi gak baik gitu. Kemudian juga termasuk flexing, jangan sampai ada flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, ya, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, dan perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun yang ini dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana. Karena sekali lagi situasi yang tidak bagus, sensitif, ya, nanti akan dipotong, dibuat tulisan, gambar, video yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Ini saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial, terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjara juga ada live-nya pakai TikTok. Nah, ini gampang sekali masyarakat diprovokasi. Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri juga kami lihat juga kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf kami sekarang tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif. Kemudian yang berikutnya adalah mohon untuk semua kepala daerah dalam kondisi yang rawan harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan, kendalikan situasi bersama Forkompinda. Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian dan kemudian TNI juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ. Nah, inilah situasi masih dinamis, rekan-rekan sekalian, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah yang langsung mengambil langkah-langkah proaktif sesuai dengan arahan yang kami sampaikan pada waktu hari Sabtu ini. Ini kami mencatat sebagai berikut. Sumatera Barat, saya sampaikan terima kasih banyak. Langsung bergerak. Sumatera Barat melakukan rapat Forkompinda, langsung merapat dengan FKUB, kemudian juga rapat dengan tokoh-tokoh menyambangi Maluku, juga terima kasih banyak Pak Gubernur langsung melakukan. Nusa Tenggara Barat juga melaksanakan, tapi sayangnya setelah terbakar. Kemudian Bali juga sudah melaksanakan rapat-rapat Forkompinda dan dengan tokoh-tokoh masyarakat. NTT juga terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak Melki. Kepri juga Pak Ansat langsung Pak Gubernur mengumpulkan semua tokoh-tokoh ya, sehingga kondusif. Gorontalo juga demikian sudah melaksanakan. Jawa Tengah Pak Gubernur Pak Lutfi terima kasih banyak sudah melaksanakan rapat Forkompinda dan doa bersama yang cukup besar. Di Tulung Agung di Jawa Timur, Tulung Agung juga melaksanakan dengan baik ya. Kemudian di Sumatera Selatan Pak Gubernur juga melakukan rapat dan kemudian menghimbau para tokoh-tokoh untuk membuat situasi yang menyejukkan. Demikian juga Bengkulu, terima kasih banyak Pak Helmi. Kita komunikasi terus selama ini. Juga langkah-langkah proaktif Pak Gubernur luar biasa. Ya, langsung dengan Forkompinda, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga dimasukkan di media sosial. Di Sumatera Utara juga sudah dilakukan, baik di kota maupun tingkat provinsi. Banten juga sudah melaksanakan dengan baik, dengan istighosa dengan semua tokoh-tokoh masyarakat. Di Maluku Utara, Bu Gubernur, Wakil Gubernur juga langsung koordinasi komunikasi dengan Forkompinda dan tokoh-tokoh masyarakat. Sulawesi Tengah juga di Palu, Pak Gubernur terima kasih banyak, Afid. Juga di Poso yang rawan dilakukan. Di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara terutama yang bagus sekali.
melakukan rapat. Kota Kediri, Jawa Timur, ya ini stasiun juga terbakar dua-duanya, DPRD maupun kabupatennya. Kemudian Kalimantan di Pasir, Sumatera Utara, Jakarta juga ada melaksanakan, DKI Jakarta, kemudian di Kota Cirebon, di Aceh Tenggara, kemudian juga Pak Gubernur 1 September langsung juga mengambil langkah di Banten, ya. Pak Andasoni, terima kasih Pak. Papua Barat Daya, kemarin kita tahu bahwa ada demo kemarin dan hari ini di Papua, ya mudah-mudahan bisa terkendali karena semua sudah melakukan langkah-langkah proaktif untuk di Papua. Kemudian di Riau, selain di tingkat provinsi, di Dumai, spesifik juga melakukan langkah-langkah pendekatan yang baik sekali. Di Lampung, selain Pak Gubernur juga, yang paling aktif adalah Lampung Selatan. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Egi, karena sudah melakukan koordinasi yang sangat baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, Forkopimda. Di Kalbar juga Pak Gubernur, Pak Rian Norsan, 1 September melakukan pertemuan-pertemuan dan kesepakatan untuk menjaga situasi aman. Di Blora, Jawa Tengah, di Jawa Barat, Bogor, di Riau, di Bengkalis dilakukan, dan yang cukup masif kemarin adalah di Bali. Di Bali, selain Forkopimda menggelar apel pecalang dipimpin langsung oleh gubernur. Nah, dan ini agak sensitif di Bali karena daerah turis ya. Jadi jangan sampai terjadilah kerusuhan di sana karena dampaknya ke ekonomi akan luar biasa di Bali. Nah, ini terima kasih banyak kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota yang sudah melakukan langkah-langkah proaktif sebagaimana yang kami sudah pernah arahkan di hari Sabtu yang lalu. Nah, bagi yang belum, tolong segera untuk melaksanakan. Dan ada tambahan lagi beberapa hal. Yang pertama, rekan-rekan, kita harus bedakan antara kemarin Bapak Presiden juga memberikan arahan yang sama. Saya meneruskan bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum ya, itu dapat dilakukan. Itulah hak, freedom, kebebasan of expression, menyampaikan pendapat di muka umum. Termasuk juga kemerdekaan untuk berkumpul, freedom of assembly, dan kebebasan untuk berserikat, freedom of congregation. Itu diatur dalam aturan undang-undang kita dan dilindungi di negara demokrasi. Ini diatur dalam induknya adalah dalam ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Ini pertama kali diadopsi menjadi kesepakatan pada tahun 1966. Tapi kemudian sudah diratifikasi, dilegalisasi, dan disetujui di UN tahun PBB 1979. Ini adalah dokumen yang paling penting tentang kebebasan penyampaian pendapat di muka umum, berserikat, berkumpul. Konvensi Kovenant Internasional tentang hak-hak politik dan hak-hak sipil. Nah, yang pasal yang paling penting diatur di sini adalah yang di pasal 19. Pasal 19 ini adalah induk dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Artinya di situ kita disebutkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara, menyampaikan pendapat, hak warga negara tanpa intervensi. Tapi ada batasannya, ada restriction. Jadi tidak absolut, mutlak, sebebas-bebasnya. Di situ disebutkan di bagian pasal 19, artikel 19 di bagian bawah, itu sangat jelas sekali, ya kalau boleh di zoom itu, yang warna kuning, ya. Nah, jadi untuk melaksanakan kebebasan penyampaian pendapat ini
The exercise of rights provided in paragraph 2, maksudnya di bagian paragraf 2 mengenai kebebasan yang dijamin, carries with its special duties and responsibilities. Itu mengandung juga mengenai tugas dan tanggung jawab. Jadi harus kebebasan juga harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, it may therefore be subject to certain restriction. Dia ada batasan-batasannya. Apa batasannya? Yang pertama adalah harus menghormati respect of the rights and reputation of others. Harus menghormati hak-hak dan reputasi orang lain. Jadi kalau ada menyampaikan pendapat kemudian mengganggu kebebasan orang lain, menutup jalan dan lain sebagainya, nggak boleh. Apalagi sampai melakukan perusakan. Kemudian yang kedua lah for the protection of national security. Jadi kalau seandainya mengancam keamanan nasional, nggak boleh. Or public order, mengganggu ketertiban publik, tidak boleh. Atau public health, melakukan mengganggu kesehatan publik, pembakaran misalnya, asapnya kemana-mana, mengganggu kesehatan publik. Bahkan disebut juga moral. Jadi kalau seandainya tidak sesuai dengan aturan moral yang berlaku, itu nggak boleh. Nah ini adalah dokumen yang diadopsi oleh seluruh negara di dunia. Sama kebebasan bersikap berkumpul juga, batasannya adalah, poinnya adalah tidak boleh, saya ulangi, menghormati hak asasi orang lain, tidak boleh mengancam keamanan nasional, dan kemudian tidak boleh mengganggu ketertiban publik, tidak boleh mengganggu kesehatan masyarakat, dan mengindahkan etika dan moral. Nah ini kita sudah mengadopsi di dalam, sudah meratifikasi ICCPR ini menjadi Undang-Undang nomor 998 yang terbit pada tanggal, saya ulangi, Oktober 1998, 26 Oktober. Boleh menyampaikan pendapat di muka umum, bebas. Tapi ada batasannya. Batasannya adalah, saya ulangi, kebebasannya dijamin di pasal 5. Pembatasannya diatur di pasal 6. Tolong di highlight. Di pasal 5 dikatakan, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Boleh menyampaikan pendapat, tapi bahkan dilindungi. Tapi di pasal 6 disebutkan, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab. Ini mengambil ICCPR tadi, carries duties and responsibilities. Di dalam bahasa undang-undang kita disebut dengan berkewajiban dan bertanggung jawab, responsibilities, yaitu satu, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Jadi kalau penjarahan apa menghormati kebebasan orang lain? Enggak, merusak. Menghormati aturan-aturan yang diakui oleh umum, undang-undang maksudnya, aturan moral yang diakui umum. Kira-kira merusak fasilitas umum, kemudian menjarah rumah, apakah itu masuk aturan moral yang diakui oleh umum di Indonesia? Saya kira tidak. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Undang-undang kita jelas menyampaikan bahwa kalau masuk ke rumah orang, menjarah ke rumah orang, itu perampokan. Itu adalah melakukan pencurian dengan kekerasan. Bahasa lapangannya rampokan. Tapi kalau bahasa hukumnya lah pencurian dengan kekerasan, tidak boleh. Di seluruh dunia juga nggak boleh. Kemudian menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Ini undang-undang kita ini. Undang-undang nomor 998 yang baru diterbitkan pasca reformasi. Salah satu undang-undang pertama. Menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini lebih soft dibanding ICCPR. Di sana disebutkan ancaman national security, keamanan nasional. Dalam bahasa kita lebih soft dikatakan harus menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau aksi penyampaian pendapat dengan cara-cara yang damai, mengindahkan aturan sesuai undang-undang ini, wajib dilindungi. Wajib dilindungi oleh negara. Tapi kalau
keluar aturan dari 5 poin ini, pasal 6 ini, ya mengganggu ketertiban publik, tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain, apalagi memecah persatuan bangsa, itu bisa dilakukan sanksinya lah tindakan pembubaran. Kalau melanggar hukum ya dilakukan aturan hukum. Kalau melakukan pengerusakan diatur dalam 170 KUHP, yaitu melakukan pengerusakan baik secara sendiri atau bersama-sama, itu dapat dikenakan tindakan hukum. Kalau seandainya melakukan penjarahan, ya, baik itu di rumah atau di fasilitas umum, di pasar, mall misalnya, itu dapat dikenakan satu pengerusakan, kalau ada yang dirusak, kalau seandainya ada barang yang diambil, pencurian dan kekerasan. Mohon maaf, saya menggunakan bahasa hukum. Apa yang dikatakan lah sesuai aturan hukum. Tolong jangan dipotong-potong nanti. Jadi itu. Nah jadi arahan presiden adalah untuk yang melakukan demo damai itu diberikan perlindungan, dan biasa diatur dalam Perkap Kapolri sampai dengan jam 6 sore. Lewat jam 6 sore harus di warning untuk dibubarkan, nggak boleh. Nah kemudian arahan beliau juga adalah kepada TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas ketika terjadi aksi kejahatan, pengerusakan, penjarahan, baik rumah perorangan ataupun di misalnya di tempat komersial, itu harus dilakukan tindakan tegas dengan terukur tentunya. Nah inilah kira-kira rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, jadi tolong kita juga dalam rapat Forkompinda, langkah-langkah ini menjadi guidelines, kita berpegang kepada aturan hukum untuk menjamin ketertiban publik dan untuk mengendalikan masyarakat. Sambil tentu kita langkah-langkah proaktif kita lakukan, proaktif terutama apa yang sampai gambar seperti yang ditayangkan Bapak Presiden, konsolidasi pertemuan dengan partai politik, pertemuan dengan lembaga tinggi negara, kemudian pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat bawah, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai tingkat desa perlu dilakukan pertemuan-pertemuan konsolidasi itu untuk menyejukkan dan menyamakan langkah dan mencegah supaya jangan sampai terjadi aksi kekerasan, mencegah proaktif, mencegah jauh lebih baik daripada kalau sudah terjadi. Apalagi kalau sudah korban. Kalau sudah ada korban biasanya akan lebih panjang, lebih sulit untuk menyelesaikannya. Kemudian rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan apresiasi juga kepada beberapa daerah yang juga melakukan langkah-langkah pengamanan di daerahnya dengan baik. Soliditas antara TNI dan Polri, kemudian Satpol PP, bahkan ada juga kelompok masyarakat Pam Swakarsa yang bergabung dengan TNI Polri. Cuma hati-hati jangan sampai Pam Swakarsa itu bergerak sendiri, bisa menimbulkan bentrok. Jadi bagus kalau seandainya ormas-ormas yang ada yang mau membantu bergabung dengan teman-teman TNI dan Polri, sehingga soliditas antara TNI dan Polri sebagai perwakilan negara dengan masyarakat, perwakilan masyarakat bergabung untuk menjaga keamanan daerah masing-masing. Dan saya yakin lebih banyak masyarakat yang mendukung kita kalau seandainya ada kelompok-kelompok yang melakukan pengerusakan, penjarahan, komersial, rumah pribadi misalnya, karena itu presiden yang tidak baik. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, tolong juga diperkuat, diaktifkan kembali Siskamling di tingkat RW, di tingkat RT,
Ya. Untuk ini sebenarnya lah bukan hal yang baru, hal yang lama, tapi ada yang masih aktif, ada juga yang mungkin nggak aktif lagi, diaktifkan untuk menjaga lingkungan RW, RT masing-masing. Dengan siskamling itu namanya pengamanan eh, oleh inisiatif daerah masing-masing. Di Bekasi, kelompok-kelompok yang akan melakukan pengerusakan, pembakaran dicegah oleh masyarakat sendiri. Dan kemudian tidak jadi melakukan pembakaran, pengerusakan. Terima kasih untuk Bekasi. Jadi masyarakat menolak aksi-aksi penjarahan yang pengerusakan yang itu akan mengganggu fasilitas umum, merugikan semuanya. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian dari kami. Selanjutnya kami mungkin silakan Bapak Kepala SP Pak Putranto juga untuk bisa menyampaikan. Satu lagi saya mohon maaf dengan segala hormat untuk daerah-daerah yang sudah ada kerusakan-kerusakan, entah terbakar atau pecah kaca dan lain-lain, segera cepat perbaiki. Segera cepat perbaiki, ya, supaya kegiatan ekonomi segera berjalan, termasuk fasilitas publik. Secepat mungkin perbaiki. Ya. Saya pernah mengalami saat itu ada bom Tamrin, ada pos polisi yang rusak, kemudian ada restoran yang rusak. Dalam waktu 1 hari sudah diperbaiki, seolah nggak terjadi apa-apa. Nah itu kenapa? Karena kalau didiamkan akan menimbulkan trauma publik. Kedua akan memanaskan situasi lagi. Gedung-gedung yang terbakar, yang rusak. Nah kalau memang akan memerlukan waktu yang panjang untuk diperbaiki, ditutup dengan seng atau dengan apapun juga, sehingga tidak terlihat. Kenapa? Karena jangan sampai timbul trauma psikologi publik yang akan ribut itu akan punya bahan, ya, diviral-viralin, dan kemudian bagi masyarakat juga trauma mereka. Oleh karena itu sekali lagi, bagi ada yang kerusakan, cepat lakukan perbaikan seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang perlu waktu, tutup. Sehingga demikian, dan setelah itu gulirkan kegiatan ekonomi berjalan seperti biasa. Dorong masyarakat. Dengan demikian kita akan sudah larut dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Kami kira demikian Bapak-Bapak sekalian. Kami terima kasih banyak. Kami silakan Bapak Legend Putranto KSP kalau ingin menyampaikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Dalam Negeri, Ibu Kepala BPS, Ketua atau Kepala Komunikasi Kepresidenan, dan di sini ada Bu Wamen, Mendagri, dan jajaran, dan tentunya hadirin sekalian yang hadir pada rapat koordinasi pagi hari ini, dan khususnya kepada yang saya hormati unsur-unsur Forkobinda yang hadir di dalam daring ini, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan pertemuan hari ini, yang menurut saya sangat-sangat penting untuk memberikan informasi kepada jajaran. Tentunya apa yang sudah dilakukan dengan situasi yang berkembang saat ini dan saat ini sudah cenderung ke arah kondusif. Yang pertama, saya mengapresiasi dan terima kasih kepada unsur jajaran di aparat keamanan, TNI Polri, pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, unsur-unsur Forkopinda yang ada di provinsi, kabupaten kota, yang telah dengan cepat mengantisipasi apa yang terjadi beberapa hari ini, yang betul-betul sangat melukai dan menyakiti hati rakyat. Walaupun tidak semuanya itu murni dari masyarakat, ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum-momentum ini. Mereka tidak senang melihat pemerintahan kita ini lebih maju. Dan yang paling juga sangat memberikan harapan dan memberikan angin segar bahwa
untuk inflasi bisa dijaga dengan baik. Terima kasih Pak Mendagri, Kepala BPS, termasuk KPS di sini dibantu oleh Deputi saya, Deputi 2 Pak Edi, yang terus memotret, memantau, melihat secara langsung persoalan-persoalan yang dibantu oleh jajaran yang ada di provinsi maupun kabupaten dan kota. Tentunya semuanya bekerja keras untuk menjaga bahwa perekonomian di Indonesia ini akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita sudah mendengarkan bagaimana Bapak Presiden beberapa 2 hari yang lalu mengumpulkan kita semuanya, termasuk Ketua Umum Partai, berikan kesepakatan bahwa bagaimana kita bisa menjaga NKRI dengan ketulusan hati. Oleh karena itu kita sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden melalui media-media yang sudah kita dengar bersama, termasuk juga himbauan dari unsur aparat keamanan yang dikoordinir oleh Menteri Pertahanan. Di situ ada Polri, kemudian ada TNI, ada BIN, BAIS maupun BSSN dan unsur terkait. Oleh karena itu, apa yang kita lihat ke depan ini, ya, yang pertama, mari kita sama-sama menjaga kondisivitas yang sudah ada, jangan terpengaruh atau terprovokasi dengan oknum atau kelompok tertentu yang membuat Indonesia ini menjadi semakin tidak menentu. Padahal apa yang sudah dilakukan atau program-program pemerintah, terutama PHTC yang dilakukan oleh Bapak Presiden, ini dilakukan sangat-sangat baik. Memang ada sana sini kekurangan, tapi semua itu tergantung bagaimana menyikapi. Oleh karena itu, saya juga menghimbau kepada para unsur Forkopimda yang terkait, saya minta dengan sangat untuk membantu, memberikan penjelasan, ekspos kepada masyarakat hal-hal apa yang sudah dicapai oleh pemerintah. Jadi termasuk dalam ini saya juga menghimbau kepada media, ekspos hal-hal yang positif. Jangan kita selama seminggu hanya dicekokin hal-hal yang membuat masyarakat marah. Orang yang tidak tahu menjadi marah, ya, karena terprovokasi. Oleh karena itu, mari kita semua menahan diri dan menjaga diri. Kemudian kita ingat bahwa tadi disampaikan banyak oleh Bapak Mendagri tentang kebebasan berpendapat, ya, termasuk di pasal 9 ini. Kalau kita melihat ada gium namanya solus populi suprema lex exto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Artinya bahwa pemerintah secara bersama-sama, baik tingkat pusat maupun daerah, itu betul-betul melihat dan melindungi masyarakat. Pendapat-pendapat yang disampaikan selama itu masih dalam koridor yang disampaikan, tentunya masyarakat akan diterima dengan baik, dengan catatan, Pak. Yang selama ini kita lihat, setiap ada demo, itu berlalu saja kita melihatnya. Maka siapa yang dituju? Maka saya minta ke jajaran yang ada di daerah, datangi mereka, terima dengan baik. Kalau memang tidak bisa di luar, mereka juga bisa diajak ke dalam perwakilan, sehingga penyampaian mereka merasa dihargai. Ya, masalah ini kan, mohon maaf ini, banyak yang nggak mau hadir, takut. Untuk apa takut? Anda perwakilan mas rakyat, termasuk kepala daerah tentunya. Jadi jangan ragu, datangi mereka, ajak bicara apa maunya, tentunya tidak akan selesai langsung hari itu juga. Sampaikan penjelasan-penjelasan dengan baik, sehingga masyarakat bisa menerima dengan baik. Kan intinya mereka hanya ingin menyampaikan sesuatu saja yang dirasakan sebagai hambatan, sumbatan yang membuat mereka menjadi marah. Nah, dengan kondisi ini, ya kita lihat sendiri, ya, dibakar orang yang tidak bertanggung jawab, ya, dan saling menunjuk, ya, saling menuduh. Nah, ini ada kan proses ingin memecah belah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita ini bangsa yang paling besar, mohon maaf, bangsa yang besar, ya, mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Siapapun itu akan melihat Indonesia ini tidak ingin makmur. Nah, kita-kitalah yang ada di sini. Dengan pemerintah yang menjadi kepada masyarakat, unsur aparat yang ada, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jajarannya, itu tolong, ya, bersatu padu, kita saling bergandeng tangan untuk menjaga, jangan sampai nanti ada ketindaklanjutan yang lebih parah. Dan saya yakin ini bisa dilakukan dengan baik.
Sekali lagi, himbauan kami semuanya, jangan pernah ragu untuk kebaikan-kebaikan, ya, selama masyarakat itu nyaman, bisa menerima dengan baik pemerintah, maka di wilayah-wilayah akan menjadi kondusif. Itu yang perlu saya sampaikan, dan tentunya dalam hal ini saya juga memohon kepada unsur-unsur atau di daerah-daerah, tolong dikawal betul program-program pemerintah yang menjadi unggulan, yang menjadi bagian untuk memuliakan atau memakmurkan masyarakat. Dan apabila ada hal yang dirasakan menjadikan hambatan, segera dikomunikasikan. Kalau di daerah tidak bisa, bisa langsung sampaikan kepada saya selaku Kepala Staf Presidenan atau lembaga terkait atau kementerian terkait. Kita bisa komunikasikan di sini. Saya kira itu disampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi koordinir yang dikoordinir oleh Bapak Mendagri dalam rapat pagi hari ini, yang menurut saya adalah sangat-sangat baik untuk memberikan keyakinan kepada jajaran di bawah apa langkah-langkah selanjutnya untuk menjaga Indonesia lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Putranto, KSP, Kepala Staf Presiden. Kami persilakan berikutnya dari Kepala Kantor Komunikasi Bapak Presiden, PSPCO, Presidential Communication Officer, Bapak Hasan Nasbi. Silakan, Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati Bapak Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati Ibu Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para eselon 1 yang hadir di ruangan ini, serta para kepala daerah, para gubernur, bupati, wali kota, para Forkopimda di seluruh Indonesia. Saya berterima kasih kepada Bapak Mendagri memberikan kesempatan kali ini. Mungkin sebenarnya tadi sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Bapak Mendagri sebagai arahan untuk seluruh kepala daerah dan Forkopimda di seluruh Indonesia. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal untuk menyamakan persepsi dan kesadaran kita bersama, sehingga kita nanti juga bisa menyamakan gerak langkah kita dalam menghadapi tantangan komunikasi, terutama di saat krisis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita harus memahami bahwa saat ini dunia sudah semakin kecil. Saking kecilnya masalah itu sudah tidak bisa dipisah-pisah lagi. Masalah daerah bisa ditembakkan ke pusat. Masalah yang ada di pusat juga seperti yang kita lihat hari ini bisa merembet sampai ke daerah. Kita saat ini dikendalikan oleh teknologi yang ada di telapak tangan kita. Rata-rata kita tenggelam di dunia yang selebar telapak tangan itu selama 6 jam sehari. Ini berdasarkan hasil riset dari We Are Social. Itu artinya sepertiga waktu sadar kita. Kalau kita punya waktu sadar 18 jam sehari, maka sepertiga waktu sadar kita digunakan untuk mengakses smartphone di telapak tangan kita. Dan sebagian besar itu untuk menonton video dan mengakses media sosial. Data dari We Are Social juga menunjukkan bahwa makin muda usia, maka makin larut dan makin tenggelam dia dalam dunia yang selebar genggaman ini. Jadi dunia betul-betul makin kecil, dan di saat yang sama residu-residu informasi beredar sangat banyak. Akibatnya sumbu kesabaran publik, nggak hanya publik, kadang-kadang sumbu kesabaran kita sebagai pemerintah juga semakin pendek. Ini disebabkan biasanya informasi buruk lebih mudah menyebar. Sementara sebaliknya kabar baik susah sekali untuk tersebar luas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
Akibat dunia yang makin mengecil ini, standar kebenaran juga berubah. Alam bawah sadar kita menempatkan tayangan di smartphone kita, di ponsel kita sebagai rujukan utama. Bahkan tidak peduli apakah informasi yang keluar itu dari tokoh yang punya otoritas atau bukan. Bahkan tidak peduli juga apakah informasi itu muncul dari akun yang bisa diverifikasi atau tidak. Standar kebenaran hari ini adalah viralitas, bukan lagi kebenaran yang objektif. Apa yang dialami oleh Ibu Sri Mulyani adalah contoh yang paling nyata. Video yang beredar adalah video rekayasa, video yang dikerjakan dengan teknologi informasi terbaru, deepfake. Itu yang dipercaya oleh publik, bahkan penjelasan yang berbusa-busa, penjelasan yang diberikan sekuat tenaga oleh berbagai pihak itu tidak ada atau kecil dampaknya. Ini yang kita hadapi saat ini. Pemerintah tidak anti kritik, karena kritik itu sangat diperlukan. Dan kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Tapi yang banyak beredar hari ini bukan kritik, melainkan hal-hal lain yang sifatnya merusak, tapi kemudian diklaim sebagai kritik. Perbedaan antara kritik dengan yang bukan kritik itu sangat jelas. Jadi orang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi berdasarkan undang-undang penyampaian pendapat di depan umum dan International Covenant untuk Civil dan Political Right, sangat berbeda antara penyampaian pendapat dengan merusak persatuan kesatuan atau mengancam kepentingan bangsa. Begitu juga dengan kritik dengan yang bukan kritik. Masalahnya di dunia yang selebar genggaman tangan ini tidak ada regulasi, hampir tidak ada regulasi, sehingga yang beredar itu banyak, kalau kantor saya menyebutnya DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Satu lagi RCB, kita suka punya singkatan 3 huruf nih. RCB itu rezim clickbait. Judulnya ke utara, isinya ke selatan. Dan yang dimakan oleh publik judulnya, isinya tidak dimakan oleh publik. RCB dan DFK ini lama-kelamaan akan menjadi sampah yang menggunung di dalam pikiran kita. Sama kira-kira dengan seperti gunungan sampah di Bantar Gebang atau gunungan sampah yang ada di tempat pembuangan sampah. Ini bisa menghasilkan frustasi kolektif. Jadi tidak hanya frustasi orang per orang, tapi menjadi frustasi kolektif. Frustasi kolektif ini yang mudah dibakar, yang mudah dipicu. Dan kalau sudah dipicu, dia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kejadian yang kita hadapi hari ini, itu akibat gunung sampahnya sudah terlalu tinggi dan kita selama ini tidak punya mekanisme untuk mengurangi atau menghilangkan gunung sampah itu. Gunung sampah ini bisa longsor kapan saja atau bisa meledak kapan saja karena gas metan yang menumpuk di dalamnya. Kalau ada api sedikit, dia akan terbakar. Tadi saya disampaikan oleh Pak Mendagri, api itu kadang-kadang bisa berasal dari kita juga, Pak. Saya juga berkaca sama apa yang pernah saya lakukan, makanya Pak Mendagri tadi membisikkan, penting juga untuk menyampaikan dan menjelaskan persoalan betapapun peliknya, betapapun menguras emosi persoalan itu, tapi harus tetap dengan bahasa yang baik, bahkan harus juga dengan gestur yang baik, dan tidak menantang masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, melawan DFK dan RCB di negara demokrasi itu tidak mudah. Ini ibarat mengusir burung pemakan padi, rombongan burung pemakan padi. Pemerintah berada dalam kondisi yang agak dilematis. Kalau tidak dilawan, maka kerja keras pemerintah bertahun-tahun itu akan habis dimakan burung pemakan padi ini. Tapi kalau dilawan dengan agak keras, kita akan dianggap membungkam demokrasi. Itu dilemanya. Di negara tertentu, mereka mungkin tidak mau pusing. Mereka menggunakan teknologi ultrasonik. Jadi tidak pakai berisik, senyap, burungnya hilang dan nggak kembali lagi. Itu di negara tertentu yang tidak mau menggunakan sistem demokrasi. Platform-platform digital tadi mereka tutup saja, jadi tidak bisa beroperasi di negara tersebut. Jadi tenang, hening, tidak ada kehebohan.
Namun di negara demokrasi kita mengusir burung pemakan padi itu dengan menarik tali yang dipenuhi oleh kaleng-kaleng rombeng, atau dengan memasang orang-orangan sawah guna menakut-nakuti burung. Begitu tali ditarik, suaranya berisik, bersaut-sautan kita. Burungnya pergi, nggak mati, tapi nanti pasti akan kembali. Jadi ini seni yang tidak mudah dan butuh kesabaran yang tinggi. Supaya pikiran masyarakat tidak dipenuhi oleh sampah DFK, maka kita perlu bersama-sama, jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah, perlu menyiapkan antidot yang sesuai dengan pilihan negara demokratis. Memang lebih melelahkan, tapi kita tidak punya pilihan lain. Usulan dari kami, Bapak, sekaligus mungkin kita sampaikan di sini. Saya juga sudah sampaikan ini di beberapa kementerian dan lembaga. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah. Pertama, kita harus membuat sebuah gerakan yang masif untuk menggerakkan masyarakat agar tidak melakukan diet informasi. Kalau diet makanan, insya Allah sehat. Tapi kalau diet informasi, maka bangsa kita bisa hancur karena perpecahan. Sebab hanya terbiasa membaca judul, terbiasa melihat tayangan-tayangan yang provokatif, tapi tidak mau mencari tahu informasi yang sebenarnya. Yang kedua, kita harus bisa melenyapkan sebanyak mungkin sampah-sampah informasi melalui kanal cek fakta. Kami mau mendorong semua kementerian dan lembaga, semua institusi, semua pemerintah daerah yang memiliki kanal media sosial juga mengembangkan kanal cek fakta. Sejauh ini Kementerian Kominfo, Komdigi, dan kantor komunikasi sudah memiliki kanal cek fakta. Tapi sehebat-hebatnya kita tidak akan bisa menangani dan mengurusi seluruh disinformasi, fitnah, dan kebencian yang beredar di publik. Tapi kalau seluruh kementerian dan lembaga, seluruh pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota yang memiliki kanal informasi juga memiliki kanal cek fakta, maka kita bisa lebih banyak melenyapkan sampah-sampah informasi yang beredar di media sosial. Minimal untuk isu-isu yang terkait dengan kementerian lembaga masing-masing, untuk isu-isu yang terkait dengan pemerintah daerah masing-masing. Kalau kita bekerja bersama-sama, akan lebih banyak sampah informasi yang bisa kita singkirkan sehingga tidak menggunung. Yang terakhir, ketiga, kita perlu bersama-sama, kita juga lagi menyiapkan ini tapi butuh dukungan bersama untuk mendorong sebuah regulasi yang mendekatkan dunia maya dengan dunia nyata. Hari ini dunia maya dan dunia nyata itu sungguh jauh berbeda. Kalau penduduk kita 280 juta, di dunia maya kita bisa 1 miliar. Dan itu tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Masyarakat kita juga perlu diyakinkan untuk menata ulang dunia maya ini agar bisa semirip mungkin dengan dunia nyata. Tidak bisa lagi bersembunyi di balik akun-akun yang tidak ada identitasnya, lalu menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semakin dekat kita menciptakan dunia maya ini dengan dunia nyata, maka tayangan-tayangan itu akan semakin bertanggung jawab. Informasi-informasi yang beredar akan semakin terjaga. Sebab orang kalau terdeteksi identitasnya, itu akan lebih menjaga informasi yang akan dia sampaikan. Sebab ada konsekuensi yang akan dia tanggung kalau dia ikut menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Mungkin itu Pak Menteri Dalam Negeri, Bapak Kepala Staf Presiden yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menyamakan cara berpikir kita dari pusat hingga ke daerah sehingga kita nanti bisa memperbaiki kondisi bangsa kita agar tidak mudah meledak, agar tidak mudah dipicu oleh informasi-informasi yang bahkan informasi rekayasa sehingga keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan Hasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga mungkin kami ingin menambahkan, dulu pernah kami sampaikan hari Sabtu, dalam berkomunikasi publik, tolong kita juga hati-hati untuk menggunakan kata-kata yang santun, sopan,
kemudian low profile, ya, dan bisa menenangkan publik. Nah, jangan sampai bahasanya provokatif. Kemudian yang kedua juga pernyataan-pernyataan, statement atau kegiatan-kegiatan bersama, pernyataan bersama, doa bersama, ini juga dapat dimasukkan ke dalam platform-platform sosial media punya pemerintahan kota, kabupaten, provinsi dari Kominfo atau dari Humasnya. Nah, disampaikan ini juga gencarkan supaya masyarakat juga melihat lebih tenang, suasana yang lebih dingin, menyejukkan karena adanya pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh yang mendinginkan, menyejukkan dan mengkondusifkan situasi. Ini perlu untuk menetralisir konten-konten yang provokatif yang disebarkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat. Perlu ada langkah-langkah seperti itu. Saya terima kasih banyak pada Bapak Kepala Kantor Komunikasi Presidenan dan juga Kepala Staf Presiden. Kenapa? Fasilitas. Iya, dengan Menteri PU tentunya kami terus selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan, kita juga menginventarisir, mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, juga fasilitas umum. Ada JPU misalnya yang rusak atau terbakar, sehingga dari Kementerian PU nanti Pak Menteri bisa lebih detail menjelaskan, juga sudah mengalokasikan untuk bisa segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi. Selebihnya tentunya pemerintah daerah, termasuk misalnya Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala. Begitu. Mas, kalau alokasi nilai anggarannya sama kerugian akibat dari kerusuhan kemarin berapa sih Pak? Ya, tadi kami bicara sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. yang paling besar di mana Mas sambil jalannya? Kenapa? Yang paling besar yang perlu diperbaiki itu di daerah mana aja? Ya, termasuk tentunya Jakarta, kemudian juga di Makassar, di Bandung, kemudian di Surabaya, Solo, ada beberapa lagi yang lain. Alokasi dari pusat, Bapak? Silakan Pak Menteri. Maksudnya alokasi pusat ya? Untuk pemetaan anggarannya gitu. Jangan goyang. Semua tuh anggaran pusat 950 itu. Oke. Oh, semuanya. Ya, itu yang dihitung untuk dari pusat, dari Kementerian PU. Ya. Oke. Oh, berarti dari APBN yang dialokasikan untuk PU? BN ya. Oke. Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan ya, kedaruratan dari situ posnya. Oh, Gitu ya. Bulan 17/8 ada komentar? Happy. 17/8. Yes. Ya, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu persatu 17/8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent. Tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Jadi artinya terlepas kapasitas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur, tetapi sebagai salah satu pemimpin partai, saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat, sehingga kita
bisa mencari solusinya bersama. Iya, tadi Makasih ya kita Presiden memimpin rapat terbatas dan tentunya sama-sama kita membahas tentang penanganan residu-residu dari situasi dan dinamika 1 minggu terakhir ini. Secara umum sudah semakin stabil dan penanganan juga terus dilakukan, tetapi tadi juga lebih banyak kita membahas untuk tetap fokus pada pembangunan ekonomi kita juga, karena memang banyak hal yang tidak bisa menunggu. Artinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan baik, dan beliau juga berharap kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik yang terjadi di berbagai provinsi termasuk kabupaten kota bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki, dan tentunya nanti Kementerian Pekerjaan Umum yang juga akan bekerja secara langsung, bekerja sama dengan para pemerintah daerah. Kemudian tadi juga dibahas bahwa kunjungan beliau yang singkat ke Tiongkok juga salah satu pembahasan dengan Presiden Xi Jinping adalah bagaimana untuk kerjasama pembangunan infrastruktur ke depan, termasuk diantaranya adalah Giant Sea Wall dan pengembangan kereta cepat. Ini yang juga menjadi salah satu yang kita harus kawal bersama-sama. Tentunya tadi tidak cukup waktu untuk membahas secara detail, tentunya saya akan mengawal dua proyek besar ini, sekaligus nanti meminta waktu-waktu yang lebih khusus untuk rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri lain yang terkait.